Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Johan. Baik, saya lanjutkan kembali. Jadi, dari poin tersebut kita bisa ketahui apa kewajiban pengusaha dan pengurus. Tetapi dalam hal ini yang perlu saya ingatkan adalah karena saya bukan di level pengusaha atau pengurus, saya mengingatkan lebih condong kepada orang-orang yang peduli dengan K3. Apalagi sudah memegang titel ahli K3, apapun itu. Apakah petugas K3, teknisi K3, atau operator K3, ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 jadi kiblat awal. Ya, apakah Anda di migas, apakah Anda di pertambangan, di petrokimia, di perkebunan, perhotelan, tidak jadi isu. Kenapa? Karena perhatikan kalimatnya. Ini izin ya Bapak Ibu ya, ini bukan saya yang apa Y-nya saya ganti J, bukan ke apa ya istilahnya, bukan old school ya maksudnya ya, bukan bermaksud untuk seperti apa ngikut zaman dahulu, tidak, tetapi saya tadi malam mendownload Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 ini langsung dari situs Kemenaker. Nah, saya dapat yang versi seperti ini. Ini menunjukkan memang apa ya ejaan lama. Nah, jadi perhatikan Bapak Ibu, di sini sudah dikatakan yang diatur oleh undang-undang ini, ya, nomor 1 tahun 1970, adalah semua tempat kerja, dalam segala tempat kerja. Artinya tidak dibatasi, ya, tidak dibatasi. Baik di darat, dalam tanah, permukaan air, di dalam air maupun di udara. Jadi maksudnya apa ini? Ini bisa kita pahami, tidak ada pengecualian di sini berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Ya, tidak ada pengecualian. Jadi kalau Bapak Ibu nanti bekerja di udara, ya seperti apa ya pesawat ini ya komersil ya, coba mungkin tanyakan kepada pramugari atau pilotnya, Pak, di sini ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Nah, nggak salah kita bertanya seperti itu. Bahkan itu salah satu bentuk kita peduli seperti itu, ya. Nah, di sini memang tidak tertulis, tetapi di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 dinyatakan apa itu tempat kerja. Tempat kerja adalah tempat yang digunakan untuk berusaha, ya. Usaha itu ya upaya-upaya, tetapi menghasilkan sebuah hasil atau produk, ya. Produk ini bisa barang atau jasa. Nah, itu ciri pertama. Yang kedua, ada tenaga kerja di dalamnya. Walaupun cuma sebentar, walaupun cuma sedikit. Yang ketiga, ada bahaya. Nah, sebenarnya unsurnya cuma dua. Dipakai untuk usaha menghasilkan sesuatu, ada tenaga kerja, dan yang ketiga ada bahaya. Nah, tiga ini sebenarnya bukan persyaratan, ya. Jadi secara tersurat menyampaikan yang namanya tempat kerja ada bahaya. Nah, seperti itu, ya. Jadi apapun tempat kerja kita pasti ada bahayanya. Nah, inilah salah satu fungsi dari ahli K3 untuk mengidentifikasi atau memandu bagaimana cara mengidentifikasi bahaya tersebut. Sehingga kita bisa tahu apa resiko atau apa kejadian yang tidak diinginkan. Ya. Kemudian selanjutnya di sini dinyatakan, ini saya ambil yang relevan ya, Bapak Ibu ya, yang relevan dengan materi kita. Ya. Yang dimaksud dalam tempat kerja di atas adalah di mana poin A dan poin B, ini banyak ya poinnya ya, sampai poin ada lebih dari 10 kalau saya nggak salah ya. Pertama, dipergunakan mesin, pesawat, alat perkakas, instalasi yang berbahaya, atau dapat menimbulkan kecelakaan, kebakaran, atau peledakan. Nah, kalau kita hubungkan dengan kegiatan kita, ya, saya nggak akan menentukan sektornya ya. Saya coba secara konsep dulu. Di sini kalau ada mesin atau peralatan yang bisa menimbulkan kebakaran atau peledakan, contohnya apa? Storage tank, pipa, bejana tekan, kemudian mungkin apa? Kompresor ya. Nah, jadi kalau ada peralatan-peralatan tersebut di tempat kerja kita, maka sudah wajib diterapkan K3 berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Nah, bagaimana kalau tidak ada pesawat di atas, poin A di atas di tempat kerja? Coba lihat poin B. Ya, ini bukan dan ya, ini pilih kondisi atau. Jadi salah satu dipenuhi atau ada, maka wajib menerapkannya. Yang kedua adalah dibuat, diolah, dipakai, dipergunakan
bahan-bahan yang mudah meledak, mudah terbakar, menggigit, beracun, menimbulkan infeksi atau bersuhu tinggi. Ini lebih kepada bahan kimia berbahaya. Ya, jadi inilah salah satu keunikan ya kalau saya maksudkan ya di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 yang disampaikan di undang-undang ini adalah konsepnya, ciri-cirinya seperti itu. Jadi kalau ciri-ciri itu sudah ada di tempat kerja, maka harus dipatuhi seperti itu. Nah, dan di sini juga saya perlu memberikan pandangan ya, izin Bapak Ibu ya. Ya sekali lagi kalau hal-hal ini tentang perkara dunia ya. Jadi perkara dunia itu boleh sah-sah saja ya. Nah, di sini saya lebih meyakini pendapat yang mengatakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tidak perlu direvisi. Saya lebih meyakini pendapat seperti itu. Kenapa? Karena kalimatnya sudah jelas padat. Sudah jelas dan padat. Bahkan sudah dipahami. Kenapa? Dari tahun 1970 sampai 2024, saya yakin ya, bagi orang-orang tertentu ya, saya tidak cerita orang awam ya, bagi rekan-rekan yang peduli dengan K3, kalimat-kalimat di dalamnya sudah dipahami dengan baik, sudah ngelotok deh istilahnya, seperti itu. Isunya adalah tinggal penegakannya, seperti itu. Tinggal penegakannya atau implementasinya. Jadi sekali lagi saya meyakini pendapat yang lebih benar adalah pendapat yang mengatakan tidak perlu direvisi. Yang perlu itu adalah ditegakkan, seperti itu. Baik, ya ini sekilas tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Mengapa ini perlu saya katakan? Karena banyak di luar sana ya, dan ini fakta di lapangan yang mengatakan peraturan kita ini banyak yang overlap tentang K3. Saya tidak sepakat ya kalau dikatakan overlap ya, seakan-akan tumpang tindih ya, walaupun tersuratnya seperti itu. Tapi saya lebih nyaman atau lebih memilih menggunakan bahasa sinergi gitu ya, berlapis istilahnya. Nah, oke, saya lanjutkan kembali. Dan ini tujuan kegiatan, dan ini tujuan yang saya ambil dari apa Juknis ya, atau keputusan Direktur Binwasnaker K3 untuk peserta-peserta yang mengikuti pelatihan ahli K3. Dan saya harap tujuan ini bisa saya capai juga ketika saya menyampaikan materi ini. Pertama, peserta setelah dapat materi ini atau berdiskusi di pagi hari ini bisa mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan. Artinya apa? Dari rekan-rekan yang tadinya sebelum ikut pelatihan ini atau diskusi ini tidak mengetahui ada sebuah peraturan yang mempersyaratkan atau mewajibkan. Nah, dari sini rekan-rekan bisa mengetahui. Karena saya yakin orang yang mengetahui dan tidak mengetahui dua hal yang berbeda, ya. Ini bukan bermaksud untuk membuat horor ya. Biasanya orang yang mengetahui itu akan ditanya tentang ilmunya, dia terapkan apa tidak, bahaya itu. Ya sekali lagi di sini bukan bikin horor, tetapi ini membuat sugesti rekan-rekan ya, karena orang yang berilmu itu berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Itu yang pertama. Ya, oleh karena itu rekan-rekan, agar rekan-rekan nyaman mengikuti kegiatan ini, ya coba perhatikan apa sebaik mungkin apa saja hal-hal yang bisa membuat rekan-rekan itu nyaman selama mengikuti kegiatan ini. Ya, apakah rekan-rekan nanti ingin bertanya, bebas ya. Kemudian buka kamera, boleh silakan ya. Atau sambil makan ya boleh silakan. Tetapi kalau open kamera dengan sambil merokok jangan ya. Kita saling menghormati ya, kalau makan atau minum silakan bebas ya, yang penting rekan-rekan nyaman. Kemudian rekan-rekan mampu melakukan identifikasi bahaya dan mengendalikan risiko. Nah, mengapa ini salah satu tujuan utama kita juga? Karena di K3 itu dikenal dengan dua konsep ya secara sederhana, yaitu pendekatan berdasarkan regulasi, yang kedua pendekatan berdasarkan kajian untuk mengetahui bahaya dan pengendalian risiko, ya. Dan ini tidak akan pernah dilepaskan, ya. Pertama, berdasarkan pendekatan regulasi. Kenapa? Pertama, berdasarkan pendekatan regulasi, karena ada pendapat yang mengatakan regulasi adalah minimal requirement ya untuk mengendalikan resiko di sebuah tempat kerja, atau minimal requirement untuk menyatakan pekerjaan itu aman atau tidak. Nah, seperti itu.
ya. Jadi regulasi adalah salah satu indikator untuk menyatakan ya pekerjaan itu aman dilakukan atau tidak. Jadi kalau tidak memenuhi regulasi bisa kita katakan unsafe condition. Jadi biasanya pekerjaan tidak boleh dilakukan seperti itu. Itu konsep. Dan saya meyakini itu konsep yang benar. Yang kedua, pendekatan kajian. Maksudnya apa? Kalau memang dirasa pengendalian-pengendalian atau persyaratan-persyaratan yang ada di regulasi belum mencukupi, karena itu minimalnya, ya boleh ditambah. Menggunakan apa ya tadi? Kajian risiko bisa menggunakan apa? FEMEA mungkin, bisa menggunakan HAZOP, what if, atau macam-macam ya. Mungkin yang dikenal di kita sering IBPR ya, identifikasi bahaya penilaian risiko atau hiradisi, boleh silahkan seperti itu. Ya, nah, oleh karena itu di sini saya menyampaikan lagi, kalau rekan-rekan ingin melakukan identifikasi bahaya dan mengendalikan risiko, coba identifikasi persyaratan regulasi. Kalau tidak terpenuhi, maka itu bahaya. Berarti ada risiko yang mungkin terjadi. Risiko yang terjadi saya ganti, peluang risiko terjadi semakin tinggi. Seperti itu. Ya. Kemudian yang terakhir, ini tujuan yang saya harapkan juga insya Allah dapat tercapai ya, tetapi ini saya tidak bisa menilainya di sini. Ini dinilai nanti di tempat kerja masing-masing. Peserta memiliki keterampilan untuk mengimplementasikan peraturan perundang-undangan. Artinya apa? Di sini kita juga menegaskan ya, Bapak Ibu semua, ahli K3 itu atau orang peduli K3 itu bukan orang yang hanya berwawasan tinggi, tetapi juga mampu mengamalkannya. Karena berapa banyak ya, kalau kita perhatikan ya, banyak orang berilmu, tetapi ketika diminta untuk mengamalkannya, malah menyuruh orang lain. Kenapa? Ya, wallahu alam ya, apakah dia merasa itu bukan tugasnya, apa atau dia memang belum terampil. Nah, inilah harapannya rekan-rekan setelah mendapatkan teori juga mampu mengamalkannya. Ya, ini sebuah sunatullah ya, ketetapan Allah ya. Kalau rekan-rekan mengamalkan ilmu yang rekan-rekan ketahui, insya Allah ini udah kunci ya, tips dan trik ya. Insya Allah rekan-rekan akan mendapatkan ilmu yang lain lagi ketika penerapan tersebut ya. Alhamdulillah. Jadi begini ya rekan-rekan ya. Jadi semoga tujuan kegiatan kita dalam materi bab 1 pendahuluan terkait dokumen pengendalian potensi bahaya besar dan menengah bisa kita capai ya. Ya, walaupun hanya satu bab dulu ya. Oke, baik saya lanjutkan kembali. Nah, izin Bapak Ibu ini mungkin terlalu kecil ya, tapi semoga bisa di zoom out atau in ya, biar bisa terlihat makin besar. Nah, di sini ini ada sebuah tabel korelasi. Ini saya susun di tahun 2021 ya. Jadi dokumen pengendalian potensi bahaya ini kalau kita benchmark ya ke PSM, proses safety management ya, atau KOMAH. Nah, ini saya ambil yang OSA 3132 ya. Saya kurang tahu apakah sudah ada terbitan baru ya. Nah, di sini ada beberapa elemen. Ini yang persyaratan dari OSA 3132, proses safety management ya. Jadi kalau rekan-rekan yang di migas, petrokimia, udah nggak asing lagi dengan proses safety management. Nah, kalau rekan-rekan yang sudah mengenali proses safety management, kemudian mencoba menyusun dokumen pengendalian potensi bahaya besar dan menengah, maka nggak akan asing lagi. Ini saya buat secara sederhana terlebih dahulu ya, di tahun 2021, belum saya update. Nah, jadi bisa bukan di-combine ya, bahkan dicaplok, copy paste, jadi. Cuma bedanya di sini perlu saya sampaikan, wajib dalam bahasa Indonesia ya, karena ini konsumsinya diantaranya adalah Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perindustrian, BPBD, Damkar, dan LH. Jadi kalau yang tadinya PSM dalam versi ya bahasa Inggris diubah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Nah, di sini juga perlu Bapak Ibu ketahui ada 3 dokumen yang mirip. Ini versi Kemenaker ya, Kepdirjen 84 tahun 2012. Ini versi Kemenprin ya, Permenprin nomor 19 tahun 2019. Ini versi LH. Ini 3 dokumen yang mirip-mirip ya. Mirip sekali.
Dan kalau ada pertanyaan apakah bisa digabung, tidak bisa. Harus satu-satu dokumennya. Jadi nggak bisa diintegrasikan dokumennya. Jadi ada 3 dokumen. Ya, yang dibahas sama sebenarnya, tidak ada perbedaan ya. Tetapi kalau boleh ditanya, ya saya sekali lagi berdasarkan pengalaman saya dan fakta di lapangan, yang lebih komprehensif itu adalah versi Kemenaker, dokumen pengendalian potensi bahaya besar dan menengah seperti itu. Versi Kemenakernya yang lebih detail seperti itu. Ya. Nah, di sini saya tambahkan juga ada PP 50 tahun 2012. Maksudnya apa? Nah, di sini Bapak Ibu, ini perlu saya berikan sedikit apa? Eh, bukan gambaran ya, mungkin histori ya. Nah, Kepmen 187 tahun 99 tentang pengendalian bahan kimia berbahaya, ya mungkin sekarang sudah 20 tahun lebih ya, itu masih berlaku saat ini. Di tahun 99 itu sudah dinyatakan dengan jelas. Salah satu kewajiban perusahaan dalam mengendalikan bahan kimia berbahaya harus memiliki dokumen pengendalian potensi bahaya besar atau menengah. Nah, baru muncul dokumen seperti apa yang dimaksud di tahun 2012. Oleh karena itu, dulu sebelum tahun 2012 ya, di salah satu elemen di PP 50 tahun 2012 cukup ada prosedur pengendalian bahan kimia atau pengelolaan bahan kimia. Namun dengan terbitnya Kepdirjen 84 tahun 2012, terbitnya Permenprin nomor 19 dan terbitnya Permen LH, maka ya prosedur pengelolaan bahan kimia tidak bisa kiblatnya hanya kebijakan perusahaan, tetapi harus berkiblat ke tiga-tiga ini seperti itu. Jadi kalau tiga-tiga ini tidak ada ketika diaudit, maka bisa menjadi catatan minor atau major seperti itu. Karena ini sudah tahun 2012 ya, tahun 2024, persyaratannya dari tahun 2012 dan udah 10 tahun itu biasanya waktu yang cukup lama untuk memahami atau menerapkan sebuah peraturan. Nah, jadi Bapak Ibu bisa melihat ya di sini sebuah korelasi ya, ya seperti ISO saya buatkan semoga mudah dipahami ya. Jadi ini elemen-elemen di PSM ya, kemudian digabungkan atau coba ini bukan ilmu cocokologi ya, walaupun sedikitnya ada digunakan ya. Ya, jadi coba. Nah, ini ada bab nanti lebih jelasnya apa saja format atau bab-bab yang ada di dokumen itu akan terlihat. Ya, ini dari sini Bapak Ibu bisa melihat ada 4 peraturan perundangan yang mempersyaratkan adanya dokumen dalam mengelola bahan kimia berbahaya di tempat kerja. PP 50 tahun 2012, ya, Kepdirjen 84 tahun 2012, Permenprin nomor 19 tahun 2019, dan Permen LH nomor 74 tahun 2019. Jadi ada eh, satu peraturan level peraturan pemerintah dan ada 2 level dari Permenprin dan eh, Permen LH dan level Kepdirjen ya, keputusan Direktur Jenderal 1. Nah, di sini Bapak Ibu tidak ada alasan lagi atau tidak perlu bingung lagi apakah kita perlu menerapkannya atau tidak. Cuma ini sekedar tambahan ya. Kalau versi Permenprin ini lihat KBLI nanti ya, sampai saat ini berdasarkan KBLI. Tetapi kalau versi LH dengan Kemenaker itu tidak lihat KBLI. Semua kalau di tempat kerja itu ada bahan kimia maka wajib diterapkan. Semoga dari sini Bapak Ibu bisa mungkin bahasanya diskusi dengan pimpinan-pimpinan ya, apa manfaat atau sanksi jika kita tidak menerapkan atau mematuhi peraturan perundangan. Ya, salah satu sanksinya kalau di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, sanksinya ini ya, udah kita hafal ini ya, yaitu denda maksimal 100.000 atau penjara 3 bulan. Tetapi ini juga bisa lebih, ya tergantung keputusan hakim ya. Nah, seperti itu. Kalau administratif, itu bisa pencabutan izin usaha, seperti itu. Oke, saya lanjutkan kembali. Nah, ini istilah-istilah bahan kimia berbahaya ya, bisa bentuk tunggal atau campuran ya. Kemudian ini DPBB, dokumen pengendalian potensi bahaya. Dokumen yang tertulis memuat informasi teknis, manajemen dan operasional. Maksudnya apa? Teknis itu spesifikasi peralatan. Dari peralatannya. Manajemen bagaimana
pengelolaannya, ya. Operasional, bagaimana pengoperasian. Ini harus bisa mencakup atau mengidentifikasi apa bahaya dan risiko dari instalasi tersebut dan bagaimana mengendalikannya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, dokumen ini seperti skripsi, ya. Jadi kita menyusun skripsi nanti, ya. Nanti akan lebih jelas di slide berikutnya. Kemudian ini salah satu tujuan utama mengapa dokumen ini kita susun. Nah, ini saya bandingkan ya Bapak Ibu semua ya. Kalau kita cerita AMDAL, ya cerita AMDAL, AMDAL itu kan harus dokumen lingkungan ya. Dokumen lingkungan itu kan harus ada terlebih dahulu sebelum konstruksi dilanjutkan. Nah, biasanya seperti itu. Karena kalau tidak ada dokumen lingkungan, biasanya ya secara peraturan juga itu konstruksi tidak akan bisa dimulai, ya. Nah, ini bedanya setelah instalasi atau fasilitas sudah dibangun, mau dioperasikan pertama kali, atau mungkin bahasa kita mau dikomersialkan atau commissioning, maka harus ada izin memulai operasi. Dan ini menariknya Bapak Ibu semua, kalau versi Kemenaker, ini belum dipersyaratkan di OSS. Biasanya kita kan kalau mau buka usaha kan ada OSS, mau ekspansi juga ada OSS. Nah, kalau versi Kemenaker, belum mempersyaratkan adanya sertifikat DPBB, dokumen pengenaan potensi bahaya. Tetapi kalau versi Kemenprint itu ada. Jadi dipersyaratkan ada sertifikat dokumen Kemenprint. Jadi kalau itu tidak kita centang atau tidak kita checklist untuk pembukaan industri baru yang berhubungan bahan kimia, maka kita tidak akan dapat izin usaha. Seperti ini bagusnya salah satu kelebihan ya, bukan saya ralat, salah satu kelebihan yang dimiliki dokumen versi Kemenprint. Jadi ketika ada sebuah pengusaha ya ingin membuka usaha yang berhubungan bahan kimia, maka di situ dia harus mengupload sertifikat dokumen Kemenprint. Kalau dia tidak mengupload, tidak akan terbit izinnya. Nah, kalau versi Kemenaker, izin memulai operasi ini tidak dikaitkan di OSS. Ya, mungkin kedepannya semoga bisa dikaitkan ya, rekan-rekan ya. Oke, saya lanjutkan. Apa itu instalasi potensi bahaya? Instalasi yang menghasilkan, memproses, menangani, menggunakan, membuang, atau menyimpan secara tetap atau sementara satu atau lebih bahan kimia berbahaya. Jadi di sini kita dapat sebuah definisi yang sederhana. Instalasi itu bisa pipa, pompa, bejana tekan, reaktor ke tangki produksi. Satu instalasi itu namanya. Ya. Nah, yang dimaksud dengan fasilitas apa? Fasilitas itu bisa laboratorium, kemudian gudang. Nah, kalau ada bahan kimia berbahaya di dalamnya, maka termasuk instalasi atau fasilitas potensi bahaya. Apa itu NAK? NAK berbeda dengan NAB ya. NAK dan NAB itu dua hal yang berbeda, nilai ambang batas ya. Nilai ambang batas itu untuk menentukan lingkungan kerja kita dari faktor-faktor tertentu apakah aman atau tidak, seperti itu. Kalau tidak aman artinya harus ada pengendalian-pengendalian tertentu. Sedangkan NAK adalah standar minimal atau angka ya yang harus kita ketahui untuk menentukan apakah instalasi kita ini potensi bahaya besar atau menengah. Nah, seperti itu. Kalau tidak melebihi NAK, maka bukan instalasi potensi bahaya besar, tetapi instalasi potensi bahaya menengah, seperti itu. Ya, oke, saya lanjutkan. Nah, ini kecelakaan besar. Nah, apa itu kecelakaan besar? Adalah kecelakaan yang dampaknya bisa keluar pagar. Bisa keluar pagar. Sebentar. Oke, baik Pak Salman, insya Allah ada ya, tapi mungkin bukan hari ini ya di-uploadnya ya, seperti itu ya. Oke, saya lanjutkan kembali. Ya, silakan rekan-rekan jika ada yang ingin diskusi bisa lewat chat ataupun raise hand ya, nanti bisa menyampaikan secara langsung. Oke, saya lanjutkan kembali. Nah, di sini kita lanjutkan. Apa itu kecelakaan besar? Ya, adalah kecelakaan yang kalau terjadi dampaknya meluas, ya, dan itu bisa dibuktikan dari pemodelan. Jadi misalnya terjadi kecelakaan ledakan, ya, di mana storage tank itu isinya kita anggap saja ya amoniak gitu. Nah,
sampai sejauh mana nih sebarannya. Kalau sampai di luar pagar, itu udah kita katakan berdampak luas. Nah, di sini pendekatan ya, pelepasan gas-gas beracun ukuran ton, ya, kemudian pelepasan bahan kimia amat beracun. Jadi beracun dan amat beracun itu berbeda ya. Nanti bukan hari ini kita akan bahas kategori-kategorinya mungkin ya insya Allah di lain waktu ya. Kemudian pelepasan cairan atau gas mudah menyala ya dalam ukuran ton ya flammable ya atau liquid atau gas ya. Yang terakhir adalah peledakan bahan-bahan yang tidak stabil atau bahan-bahan yang sangat reaktif seperti itu. Ini adalah pendekatan-pendekatan apa yang dimaksud dengan kecelakaan besar. Intinya, kecelakaan besar itu adalah sebuah kejadian lepasnya bahan kimia berbahaya dengan cara yang tidak diinginkan. Itu saja. Dengan cara yang tidak diinginkan. Dan dampaknya bisa dampak negatif ya, bisa ke luar pagar ya, seperti itu. Oke, Bapak Ibu, alhamdulillah kita sudah lewati intronya ya. Semoga dari intro tadi Bapak Ibu dapat tergambar ya apa yang akan kita lakukan nanti karena ada sebuah kutipan dari ulama, memahami definisi dari sesuatu sama saja dengan setengah sudah mencapai setengah tujuan seperti itu. Nah, setengahnya lagi implementasinya seperti itu. Oke, baik, kita akan di sesi ini kita akan menyampaikan bagaimana penetapan potensi bahaya dilakukan seperti itu. Ya, jadi harapannya kalau Bapak Ibu ingin berdiskusi mohon jangan ragu ya, bisa langsung di chat ataupun open mic. Oke, nah ini tahapan pertama ya. Jadi secara sederhana perusahaan harus mendata apa saja bahan kimia berbahaya yang ada di tempat kerja. Ya, yang A. Ini secara ideal dulu ya. Apa saja bahan kimia berbahaya yang ada di tempat kerja. Ya, ada namanya lampiran 2 Kepen 187 tahun 9 atau 99. Itu namanya form nama bahan, sifat bahan, kuantitas bahan. Ada. Nanti saya berikan contohnya ya. Setelah disusun diserahkan kepada Disnaker provinsi atau kabupaten setempat. Ya. Dan di sini saya sangat menyarankan. Najib balik lagi nggak? Saya sangat menyarankan Nah, ketika gimana? Bapak Ibu mengirim daftar lampiran 2 ini, daftar bahan kimia, mohon disertai surat permohonan. Ya, disertai dengan surat permohonan. Misalnya bunyinya yang terhormat, kami melampirkan dan memohon kepada Bapak Ibu agar ditetapkan. Nah, gitu. Jadi bukan hanya mengirim, tapi di surat permohonan itu ada menyatakan agar ditetapkan. Nah, mengapa saya katakan? Ya, ini fakta di lapangan ya. Jadi, kalau hanya sekedar menyampaikan, itu sifatnya, oh hanya menyampaikan saja. Nah, tetapi kalau ada bahasa menetapkan, mau tidak mau akan dipahami seperti ini. Dilakukan verifikasi nanti, ya. Jadi selama 14 hari akan dilakukan verifikasi seperti itu. Oke, saya tadi ada Pak Salman Afarizi. Silakan Bapak. Iya Pak, mau tanya gini, ini yang tadi Bapak jelaskan tadi itu, apakah sama dengan SDS ya, Safety Data Sheet? Jadi kan kalau di beberapa perusahaan itu kita mencoba dari manufacturer kita dapat dalam Inggris, terus kita coba translate lalu ke Indonesia dan itu pun harus coba kita sosialisasikan ke pekerja yang ada yang menggunakan bahan tersebut, yang ya di mana bahan tersebut disimpan, itu kita jelaskan juga potensi bahaya dan bagaimana cara menindaklanjuti itu gitu. Tapi belum nih saya eh, belum meregistrasikan hal itu ke Disnaker nih Pak gitu. Nah, apakah itu hal yang sama ya yang dimaksud dengan penjelasan Bapak tadi itu? Oke, baik. Terima kasih Pak Salman. Pertanyaan Bapak akan terjawab dengan penjelasan saya ini. Begitu ya? Oke. Nanti akan terjawab dengan sendirinya. Terima kasih Pak Salman, saya lanjutkan terlebih dahulu. Jadi, eh, lampiran 2 ini atau daftar bahan kimia, jadi Bapak Ibu data di sebuah form yang tadi sudah saya sebutkan,
dan pengisiannya wajib menggunakan MSDS atau Safety Data Sheet. Jadi kita nggak bisa mereka-reka, ya, nggak bisa mereka-reka. Ya, nanti akan lebih jelas di slide berikutnya. Setelah Bapak Ibu menyusun ini, Bapak Ibu akan mengirim lampiran tersebut beserta surat permohonan. Ya, saya sangat menyarankan, ya, surat permohonan atau surat pengantar yang di dalamnya itu ada permintaan untuk ditetapkan. Nah, jadi ini simulasi saja ya. Misal Bapak Ibu mengirimnya di 1 Juni, ya. Dalam jangka waktu 14 hari setelah diterima, maka harusnya secara normatif ya, hitungannya anggaplah dikirim 1, tanggal 2 sampai tanggal 15 Juni 2024 itu sudah dilakukan verifikasi. Verifikasi itu apa? Proses pemeriksaan untuk melihat kebenaran dari isi form tersebut. Begitu, ya. Nah, dari proses verifikasi tersebut, ya, nanti akan lebih jelas, akan terbit berita acara verifikasi. Nah, di sini siapa yang melakukan verifikasi? Yang melakukan verifikasi ini ada 2 pihak, bisa pengawas, ya, pengawas spesialis K3 lingkungan kerja atau pengawas spesialis K3, ya, itu dari Disnaker, dari Kemenaker juga boleh. Yang penting pengawas spesialis K3 lingkungan kerja atau kimia. Cukup jelas ya. Nah, kemudian bisakah PJK3? Bisa. PJK3 bisa melakukannya, ya. PJK3 bisa melakukannya. Yang melakukannya siapa? Verifikator. Alhamdulillah saya termasuk verifikator yang bisa melakukannya seperti itu. Nah, izin Ibu Sandra sebentar ya, saya lanjutkan dulu. Kemudian setelah diverifikasi, dari berita acara verifikasi itu akan diketahui instalasi apa saja yang memiliki potensi bahaya besar atau menengah. Nah, dari situ ditetapkanlah penetapan potensi bahaya instalasi. Ingat ya, yang ditetapkan itu penetapan bahaya instalasinya. Kalau ada instalasi yang berbahaya, yang berkategori bahaya besar, maka dianggap perusahaan itu berkategori bahaya besar, seperti itu. Oke, silakan Ibu Sandra. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya Waalaikumsalam. jelas, Pak Sadri? Izin, saya salah sebut Ibu ya? Iya, saya Sandra Dipendri, saya laki-laki, Pak. Oh, mohon maaf, Bapak. Silakan Bapak. Ya, oke. Begini, saya mau mungkin diskusi ya Pak, share. Karena DPBB ini kan bagi saya masih baru ya, bagi saya. Karena saya baru menangani terkait hal ini. Di pabrik tempat saya bekerja, itu NAK-nya sudah ditetapkan oleh dinas provinsi. Namun kami masih meraba ketika kita mau mengajukan penyusunan dokumen ini, kewenangannya apakah di provinsi atau Kementerian Tenaga Kerja gitu kan. Sementara di apa namanya di Kepmen Binwas K3 itu sangat general ya, tidak apa namanya menyebutkan bahwa untuk kewenangannya dilimpahkan oleh ke apa namanya ke provinsi begitu. Itu satu, Pak. Yang kedua, mungkin untuk konsultan penyusun dokumen ini banyak. Tapi yang saya dapat informasi dari beberapa teman, untuk tim verifikatornya itu hanya 2 di Indonesia. Saya apakah itu benar atau tidak gitu ya. Dan itu semua BUMN gitu. Eh, Kemudian itu bagaimana ininya? Apakah kalau seandainya nih perusahaan mau menyusun dokumen itu hanya sampai dokumen selesai, tidak sampai tahap verifikasi ya, atau komprehensif itu ya, sidang terakhir itu yang dengan 7 badan itu, 7 apa dinas atau badan lah begitu. Nah itu bagaimana? Apakah itu bisa dikatakan sah begitu dokumennya atau memang harus sampai tahap komprehensif itu, sidang komprehensif yang kita harus mengundang 7 atau 8 badan itu, Pak. Nah, itu dan itu pun kami bingung apakah itu yang diundang orang kementeriannya atau hanya cukup di daerah saja begitu. Nah, itu kami masih masih bingung. Dan sehingga sampai saat ini kan masih stuck belum dapat info lebih jelas begitu. Mungkin itu Pak yang bisa saya tanyakan, ada solusi atau gambaran yang bisa kami terima. Terima kasih Pak Sandi. Baik. Terima kasih
Pak Sandra, mohon maaf tadi penyebutan yang keliru ya dengan Ibu. Iya, tidak apa. Baik, eh, Bapak Ibu yang saya hormati, ini tadi Pak Salman juga menanyakan, semoga tadi sudah clear ya. Jadi ketika menyusun ini perlu menyusun lampiran 2 daftar bahan kimia perlu menggunakan MSDS atau Safety Data Sheet ya. Kemudian melanjutkan diskusi dengan Pak Sandra. Setelah SK penetapan potensi bahaya instalasi ditetapkan, jadi saya asumsikan ya, Pak Sandra dan tim sudah menyusun lampiran 2 seperti itu ya, dan mengirimnya kepada Disnaker provinsi setempat. Untuk lampiran 2 mengirimnya ke Disnaker provinsi atau kabupaten setempat. Nah, setelah dikirim ke sana, nah, Bapak bisa memilih apakah yang melakukan verifikasi Disnakernya atau memilih PJK3. Contoh ke saya gitu. Nah, kalau dipilih ke saya akan berkoordinasi dengan Disnakernya. Bapak, Ibu, kami ditunjuk oleh Pak Sandra dan Pak Salman untuk melakukan verifikasi lampiran 2. Nanti kami akan undang Bapak Ibu Disnaker untuk melakukan witness seperti itu. Nah, gitu ya. Ini untuk yang lampiran 2-nya. Nah, berdasarkan hasil verifikasi, maka ditetapkanlah perusahaan ini memiliki potensi bahaya instalasi apa saja. Nah, akan terbit SK, namanya SK penetapan potensi bahaya. Nanti akan terlihat di slide berikutnya ya. Nah, untuk potensi bahaya besar, perhatikan Bapak Ibu, ya. Nanti di SK tersebut akan mencantumkan apa saja instalasi potensi bahaya besar dan menengah. Tadi saya berikan contoh ya. Misalnya ada warehouse sama lab. Nah, warehouse potensi bahaya besar, lab potensi bahaya menengah. Nah, boleh seperti itu. Tetapi perusahaan itu dianggap potensi bahaya besar. Jadi langsung saja susun yang dokumen pengenai potensi bahaya besar. Nah, ini dia kewajibannya. Petugas K3 kimia, saya ambil pendapat yang paling ini ya, paling minimal ya. Karena ada juga pendapat yang paling ketatnya. Petugas K3 kimia. Jadi kalau ada potensi instalasi berpotensi bahaya besar di tempat kerja Bapak Ibu, contohnya seperti ini. Ada warehouse dikategorikan potensi bahaya besar. Artinya apa? Di warehouse itu harus ada petugas K3 kimia. Ini saya ambil yang paling ketat dulu pendapatnya ya. Petugas K3 kimia di warehouse tersebut. Jadi bukan di tempat lain, di warehouse itu saja. Kalau perusahaan tersebut warehouse tersebut beroperasi 24 jam, artinya pakai shift. Kalau tidak ada shift berarti pulangnya hanya sampai jam 4 atau jam 5. Cukup 2 orang petugas K3 kimia. Cukup petugas kimianya 2 orang di warehouse tersebut. Ini pendapat yang paling ini penjelasan yang paling ketat ya. Jadi saya berikan pendapat yang paling ketat dulu. Kalau warehouse tersebut beroperasi 24 jam, artinya pakai shift, artinya apa? Ada 5 orang ya per shift-nya. Ini yang paling ketat. Yang paling ketatnya. Ya, per shift-nya itu ada 5 orang. Petugas K3 kimia seperti itu. Itu yang paling ketat. Yang paling ringannya apa maksudnya di sini? Yang paling ringannya. Kalau tadi kan hitungannya instalasinya, warehouse-nya. Harus ada petugas K3 kimia. Kalau yang paling ringan, interpretasi dari ini, perusahaannya. Jadi bukan warehouse-nya. Misalnya PTX memiliki warehouse. Yang penting di perusahaan tersebut, ini pendapat paling ringan ya. Karena ada potensi bahaya besar di sana, yaitu warehouse. Tidak perlu di warehouse-nya. Yang penting ada tenaga kerja yang memiliki kompetensi petugas K3 kimia 2 orang. Nah, itu yang paling ringannya. Bapak, Ibu mau memilih yang paling ketat dari yang saya sampaikan, itu lebih baik. Yang kalau paling ringan, ya itu istilahnya udah batas minimalnya ya, jangan hanya satu ya. Nah, kalau shift, berarti di perusahaan itu minimal ada petugas K3 kimia 5 orang. Ingat ya, yang memiliki kompetensi dan kewenangan sesuai standar Kemenaker, seperti itu. Ya, sesuai standar Kemenaker. Apakah boleh menggunakan standar lain? Boleh. Tetapi di sini yang kita ambil nilai maksimalnya ketika ada verifikasi itu adalah versi Kemenakernya, ya. Kemudian ahli K3 kimia, 1 orang saja. Sama, kembali seperti tadi. Yang paling ketatnya di warehouse itu ada ahli K3 kimia. Tetapi kalau mau ngambil pendapat yang paling ringan, di perusahaan itu 1 saja.
Kemudian menyusun dokumen pengendali potensi bahaya besar. Nah, ini menjawab pertanyaan Pak Salman ya. Nah, siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang ya, saya gunakan bertanggung jawab saja. Siapa yang bertanggung jawab dalam penyusunan ini? Tentu pimpinan puncak. Karena pimpinan puncak tuh bertanggung jawab menyediakan 3 hal. Personil, prosedur, sama alat. Dia yang bertanggung jawab. Jadi kalau tidak ada, ya pimpinan puncak yang bisa digugat. Nah, itu konsep di K3. Karena di PP 50 tahun 2012 ada pernyataan. Pimpinan puncak bertanggung jawab secara penuh dalam penerapan SMK 3. Yang kita bahas ini bagian dari SMK 3. Nah, jadi saya mengembangkan topik pembicaraan kita ya, topik materi kita. Nah, lalu ketika pimpinan puncak punya tanggung jawab itu, siapa diserahkannya? Bukan delegasi tanggung jawab ya, tetapi siapa yang dilibatkannya? Ahli K3 kimia. Nah, jadi kalau ada di perusahaan Bapak, ahli K3 kimia, maka dialah yang menjadi guidance-nya, ya, atau fasilitatornya. Nah, apakah boleh menggunakan PJK3? Silahkan. Dalam menyusun dokumen, Bapak Ibu bebas. Bisa melakukannya secara internal, bisa menggunakan pihak ketiga. Boleh, bebas. Semoga dari sini terjawab ya, Pak Salman ya. Ini masih penyusunan ya. Nah, ini belum verifikasi. Kemudian di sini dijelaskan lapor perubahan. Apa saja yang berubah? Kalau berubah personil, berubah bahan kimia, berubah proses, berubah peralatan. Nah, harus dilaporkan segera seperti itu ya. Jadi kalau ada MOC, manajemen of change di tempat kerja, di instalasinya ya, bukan di misalnya instalasinya kan tadi warehouse sama lab. Perubahannya ada di WTP. Misal kita anggap saja WTP itu bukan instalasi potensi bahaya, ya nggak perlu dilaporkan. Tetapi kalau perubahan itu ada di instalasi potensi bahaya besar atau menengah, perlu dilaporkan. Kemudian periksa uji faktor kimia. Perhatikan bahasanya Bapak Ibu. 6 bulan sekali. Kalau kita mengacu kepada Permenaker nomor 5 tahun 2018 tentang K3 lingkungan kerja, faktor kimia 1 tahun sekali. Secara general itu. Tetapi ketika ada sebuah instalasi atau fasilitas, contohnya warehouse tadi, berpotensi bahaya besar, maka periodenya atau frekuensinya dipercepat. Dipercepat 6 bulan sekali. Seperti itu. Ya. Kemudian periksa uji instalasi setiap 2 tahun sekali. Nah, perhatikan bahasanya. Jadi kalau ada storage tank, bejana tekan, reaktor, kompresor, ya apapun istilahnya ya, perpipaan, di mana yang sebelumnya itu 5 tahun sekali mungkin ya. Nah, itu di Kepdirjen ini dipersyaratkan lebih dipercepat 2 tahun sekali. Lalu bagaimana kalau ada sebuah instalasi di peraturan tersebut, peraturan tertentu ya, mungkin di Permen 37 tahun 2016 menyatakan 1 tahun sekali, mengacu kepada yang 1 tahun sekali. Jadi ambil yang paling ketat. Kemudian yang terakhir pemeriksaan kesehatan tenaga kerja 1 tahun sekali. Ini untuk potensi B besar. Untuk potensi B menengah sama konsepnya, hanya saja persyaratannya mungkin lebih longgar. Ya, lebih longgar itu apa maksudnya? Nah, tidak perlu ahli K3 kimia. Kalau potensi B menengah tidak perlu ahli K3 kimia. Tidak perlu ahli K3 kimia. Dan petugas K3 kimianya pun lebih sedikit. Kalau non-shift 1 orang, kalau shift 3 orang. Periksa ujinya 1 tahun sekali, untuk faktor kimia, instalasi, 3 tahun sekali. Ingat ya Bapak Ibu ya, di sini bukan resertifikasi. Periksa ujinya yang diutamakan. Periksa ujinya. Kan bisa saja ya Bapak Ibu melakukan periksa uji, tetapi laporannya tidak diserahkan kepada Disnaker. Ya kalau tidak diserahkan ke Disnaker, nggak akan terbit suket. Nah, nggak menjadi isu. Karena di sini secara global dulu ya, secara global dulu ini yang diinginkan dari SK penetapan potensi bahaya besar atau menengah. Ini persyaratan-persyaratannya. Ya, nanti Bapak Ibu bisa melihat lebih detail di Kepmen 187, 99 dan di Kepdir PNK 3. Seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Oke, saya lanjut dulu. Semoga terjawab ya, Pak Salman ya. Nah, di sini ini contoh. Pak Sandra tadi dan Pak Salman mungkin bertanya, nah ini contoh lampirannya. Jadi seperti ini bentuknya, dan pengisian lampiran ini wajib menggunakan MSDS. Lalu bagaimana kalau perusahaan yang tidak memiliki MSDS? Mohon diminta. Kepada siapa diminta? Distributor, manufaktur. Lalu bagaimana kalau tidak ada? Nah,
Terakhir Bapak Ibu, ini jalan terakhir ya, bukan jalan pertama. Jalan terakhir adalah cek ke internet, download. Nggak apa-apa, pendekatan. Tetapi dicantumkan di keterangannya bahwa ini MSDS bukan dari manufaktur atau distributor. Ya, agar verifikator mengetahui, oh ini bukan dari manufaktur atau distributor. Seperti itu. Cukup jelas ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi di sini Bapak Ibu nanti di sini secara sederhana diisi sesuai nama. Ingat ya, akta notaris atau NIB ya. Sama nomor telepon. Ini sesuai nomor urut ya. Nama bahan ya. Izin Bapak Ibu, ini karena kita menyusunnya sebelum tahun berapa ya? Sebelum GHS dipersyaratkan. Jadi ini kita masih menggunakan yang di tahun 2012 ya. Ini pendekatan-pendekatan, jadi wajib menggunakan MSDS ya atau safety data sheet. Nah, cuma yang isunya adalah ketika Bapak Ibu menyusun ini, nanti yang jadi tantangan di NFPA-nya. Nah, di sininya nanti yang jadi tantangan. Karena di GHS sekarang, sepengetahuan saya ya, itu diamond biru, merah, kuning, putih itu tidak ada lagi di GHS. Ya. Nah, kalau memang tidak ada, jangan dipaksakan. Ya, jangan dipaksakan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menyusun lampiran 2 ini, daftar bahan kimia, sangat dianjurkan mengisi nama bahan dulu. Mohon maaf, dipetakan dulu lokasi bahan kimia itu di mana saja. Misalnya, lab, warehouse, plant, pabrik. Nah, buat di sini warehouse, plant, lab. Nah, baru didata satu-satu. Di warehouse apa, di lab apa, di plant apa, seperti itu. Ya. Dan pengisiannya, pengisian kolom 3 sampai kolom 17 ini wajib menggunakan MSDS. Nah, kemudian di kuantitas bahan wajib diubah ke dalam bentuk ton. Wajib diubah ke dalam bentuk ton seperti itu. Nah, semoga bisa tergambar ya Bapak Ibu ya. Dan ini verifikasi lampiran 2-nya. Nah, mungkin di sini Bapak Ibu dapat clue lagi nih. Ya. Apa itu? Jika, tanda kutip ya Bapak Ibu ya, tadi kan di awal saya katakan, wajib mengidentifikasi seluruh bahan kimia berbahaya di tempat kerja. Namun, jika, sekali lagi, jika ya ini kondisi ya, Bapak Ibu merasa ini banyak sekali nanti. Nah, kalau memang sudah seperti itu ada pertimbangan, maka cukup 5 bahan kimia berbahaya saja. Pertama yang sangat beracun. Yang beracun. Ya, termasuk yang sangat beracun. Yang kedua, mudah meledak atau oksidator. 3 ya, beracun, mudah meledak, oksidator. Kemudian, cairan mudah terbakar. Ya, dan tambahannya reaktif. Jadi 5 saja yang dicantumkan itu sudah cukup. Karena itu yang menjadi prioritas utama verifikator ketika melakukan pengecekan. Jadi setelah menerima lampiran 2, verifikator biasanya fokus kepada yang beracun, meledak, oksidator, mudah terbakar, dan reaktif. Jadi fokus ke sana terlebih dahulu. Nah, dari sini Bapak Ibu secara mungkin self assessment bisa mengetahui, wah ternyata warehouse kita potensi besar, lab kita menengah, mungkin ada gudang limbah bahan kimia itu besar juga. Nah, ya. Jadi verifikator fokus kepada 5 ini dulu. Jadi ini ya sekali lagi, jika Bapak Ibu merasa terlalu banyak bahan kimia yang dicantumkan, cukup di sifat 5 ini saja. Nggak boleh dikecualikan seperti itu. Ya, cukup jelas ya Bapak Ibu ya. Oke. Sebentar, saya lihat dulu kolom chat. Oke, ini ada tambahan dari Ibu Lili ya. Jadi ketika menyerahkan lampiran 2, ya Bapak Ibu bisa menyerahkan kepada Disnaker provinsi dan kabupaten setempat, ya. Jadi
akan terinfokan bahwa Bapak Ibu sudah memiliki sudah menyusun lampiran 2. Nah, jadi istilahnya ada sebuah protap yang sudah dilewati. Kemudian ini salah satu contoh ya Bapak Ibu ya, SK penetapan potensi biaya perusahaan. Ini mirip-mirip ya. Jadi ini sekedar pendekatan saja ya. Pendekatan saja. Apakah perusahaan tersebut sudah ditetapkan atau tidak? Nah, dari berita acara verifikasi, maka Disnaker provinsi atau perwakilannya akan menerbitkan penetapan potensi biaya perusahaan seperti itu. Ya, jadi dari sinilah akan dimulai penyusunan dokumen. Dan di sini saya sekali lagi memiliki pendapat ya, tidak perlu menunggu SK ini terbit kalau mau menyusun dokumen. Jadi bisa paralel seperti itu. Ya, bisa paralel. Jadi barengan SK-nya lampirannya disusun, diisi, dokumennya juga mulai dibuat seperti itu. Jadi nanti tinggal pengukuhannya saja seperti itu. Ya, di sini ada tambahan dari Bu Lili ya, Bapak Ibu bisa membacanya langsung. Alhamdulillah Ibu Lili menyebut merek ya. Kemudian dari Pak Salman untuk mengetahui keabsahan verifikator itu bagaimana caranya? Itu ada SK ya dari Kemenaker. Kemudian ya ada SK. Terima kasih Bu Lili. Kemudian Pak Tekad izin menanyakan untuk tes kesehatan itu dilampirkan apakah yang karyawan itu yang terpapar dengan bahan kimia atau data semua karyawan. Nah, nanti akan kita bahas Pak Tekad sesuai ruang lingkup dokumen. Kalau ruang lingkup dokumen itu menyatakan ada 4 instalasi, berarti fokus kepada tenaga kerja di 4 instalasi tersebut yang akan dicek. Begitu. Oke. Nah, semoga bisa terjawab ya. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Lili. Kemudian ini salah satu contoh SK nanti akan ditandatangani oleh biasanya kepala dinas ya, seperti itu. Saya lanjutkan kembali. Nah, ini kita sudah masuk ke format dokumen pengenalan potensi biaya besar dan menengah. Perhatikan Bapak Ibu. Ya, ini formatnya. Jadi setelah dapat SK ya, dapat SK penetapan, ini secara prosedural dulu, bisa langsung membuat atau tadi saya sampaikan sambil menunggu bisa paralel menyusun. Nah, cover biru untuk potensi bahaya besar, kuning untuk potensi bahaya menengah. Ya, lembar persetujuan. Nah, lembar persetujuan ini didapat setelah pemaparan kompre. Jadi diberikan saja mungkin 3 lembar ya. Jadi agar kalau rekan-rekan itu membuat daftar isi ya, agar untuk memasukkan pengesahannya. Kemudian lembar komitmen ini seperti kebijakan K3. Jadi kalau kebijakan K3 itu sudah ada, tinggal dicantumkan, tetapi akan dilihat nanti di kebijakan K3 tersebut. Ada tidak pernyataan secara jelas yang menyatakan pimpinan puncak dan level manajerial dan pengawas berkomitmen untuk mengendalikan bahan kimia berbahaya sesuai peraturan perundangan. Nah, itu harus ada. Harus ada. Nah, kalau di kebijakan ada, maka kebijakannya dicantumkan di lembar komitmen. Tetapi kalau tidak ada di kebijakan global kita, maka harus dibuat lembar komitmen khusus. Dan itu ditandatangani oleh pimpinan puncak. Kata pengantar, daftar isi, bab 1 sampai bab 8. Nih. Jadi nanti kita hanya membahas bab 1 ya, rekan-rekan ya. Ini secara singkat ya. Kemudian dalam daftar pustaka, apa yang dimaksud dengan daftar pustaka? Isi-isi dari dokumen yang informasi atau data yang kita cantumkan di dokumen itu asalnya dari mana? Ya, bisa dari peraturan, bisa dari prosedur, bisa dari manual, bisa dari standar, harus ada. Kemudian lampiran-lampiran. Nah, ini lampiran-lampiran, peta lokasi di mana perusahaan Bapak Ibu, di mana instalasinya itu bisa berdasarkan Google Map, daftar peralatan dan spesifikasi teknis, jadi apa saja peralatan yang ada di instalasi tersebut, pompa, pipa, safety device, macam-macam. Ya, struktur organisasi tanggap darurat. Ya, nah di sini yang perlu kami tegaskan, struktur organisasi tanggap darurat wajib menyebutkan nama ya, bukan hanya jabatan. Boleh saja berdasarkan jabatan, tetapi tambahkan namanya siapa. Ya, misalnya ketua tanggap darurat pimpinan puncak, sebutkan saja namanya. Ya, seperti itu. Koordinator, manajer HSE, sebutkan namanya. Karena sering sekali
ketika nggak disebutkan namanya ternyata posisi itu tidak ada pemangku jabatannya seperti itu. Gitu ya. Kemudian salinan pengesahan perizinan. Nah, ini yang menarik. Seluruh salinan pengesahan, mungkin dalam hal ini kita sebut suket ya, surat keterangan kelayakan K3, itu wajib ada. Lalu bagaimana kalau tidak ada? Turun sedikit. Ya, kan lebih baik yang diakui oleh instansi terkait ya, lembaga terkait, misalnya dalam hal ini Kemenaker. Kalau tidak ada dari lembaga yang lain, misalnya mungkin dari Kementerian SDM, Kementerian Perindustrian, kalau tidak ada juga, coba dari PJK3. Sertifikat of Inspection, sertifikat kalibrasi, tidak ada juga sertifikat dari manufaktur. Ini bukan pilihan ya Bapak Ibu ya, tetapi di sini menunjukkan memang ada pengakuan dari lembaga-lembaga terkait bahwa alat kita ini oke. Seperti itu. Nah, kalau tidak ada di suketnya, turunkan. Bukan pilihan ya, tetapi ini adalah istilahnya ya mungkin bisa dianggap tidak ada rotan akar pun jadi begitu ya. Ini pendekatan saja ya. Kemudian salinan hasil unjuk kerja. Perhatikan Bapak Ibu yang saya hormati, ini cukup menarik ya, karena fakta di lapangan, salinan hasil unjuk kerja ini dianggap laporan periksa uji. Itu berbeda ya. Yang dimaksud dengan salinan hasil unjuk kerja ini adalah performance test seluruh instalasi. Ya. Jadi dioperasikan. Apakah kondisi ketika dihidupkan sesuai yang diinginkan pada saat desain? Nah, itu dia. Biasanya ada seperti grafik, catatan-catatan, pompanya dinilai, flow rate-nya dinilai, getarannya dinilai, seperti itu. Dan biasanya performance test ini dilakukan ketika bisa pre-commissioning dan commissioning, khususnya di commissioning. Ya, seperti itu. Atau ketika terjadi perubahan-perubahan di tempat kerja. Ya, secara mungkin saya ilustrasikan, ketika Bapak Ibu ingin membeli kendaraan, Bapak Ibu pasti melakukan test drive. Test drive itu performance test. Jadi Bapak Ibu bawa jalan, cek remnya, gasnya, safety beltnya, kemudian GPS ya mungkin kalau ada seperti itu, dicek peralatan keselamatannya. Nah, apakah semuanya berfungsi dengan baik? Itu yang dimaksud dengan performance test. Bukan hasil riksa uji ya, tapi performance test. Nah, biasanya performance test ini akan tersedia, akan diserahkan ketika commissioning. Nah, jadi sebelum diserah terima ada performance test untuk menyatakan bahwa alat sudah aman digunakan kembali, seperti itu. Begitu ya Bapak Ibu ya. Ini format di PBB, dan ini saya sedikit tambahkan, ini format versi Kemenprint. Terlihat ya perbedaannya ya, hanya sedikit ya, atau perbedaannya hanya di susunan bab saja ya, gitu. Ya, jadi di sini seperti yang saya sampaikan, jika Bapak Ibu menyusun dokumen versi Kemenaker dan kemudian menyusun versi Kemenprint, itu akan tinggal copy paste. Karena apa yang diminta di Kemenprint ada di versi Kemenaker, seperti itu. Ya, cuma di sini yang saya lihat di versi Kemenprint ada tambahan-tambahan dari sisi form yang bagus sekali. Contohnya seperti ini. Jadi ketika Bapak Ibu membuat struktur tanggap darurat, nah, form ini bisa digunakan. Ya. Form ini bisa digunakan. Dan kemudian ketika Bapak Ibu mengidentifikasi peralatan keadaan darurat, form ini bisa digunakan, daftar peralatan. Bahkan ketika Bapak Ibu, ada nanti kita bahas di bab 6 ya, ada cerita sistem komunikasi saat penanggulangan keadaan darurat. Nah, form ini bisa digunakan. Nah, jadi bisa dikombin seperti itu. Tetap dokumennya terpisah. Ya, begitu Bapak Ibu ya. Baik, saya lanjutkan kembali. Nah, ini penyusunan dokumen bab 1. Oke, dari sini belum ada pertanyaan ya di kolom chat ya, saya lanjutkan kembali. Nah, ini pendahuluan. Ini singkat saja untuk materi bab 1 ini. Latar belakang. Jadi, seperti tadi yang saya jelaskan, Bapak Ibu, kita ini menyusun skripsi. Ingat, yang namanya skripsi secara teori harus benar semua. Secara skripsi harus benar semua. Ya. Jadi, dokumen pengendalian potensi bahaya besar atau menengah adalah sebuah alat komunikasi untuk menyampaikan apa saja yang dilakukan oleh perusahaan
dalam mengendalikan bahan kimia berbahaya di tempat kerja. Sehingga pembaca yakin ini aman. Gitu. Ya. Jadi secara mungkin normatifnya, secara teorinya, filosofinya apa yang dilakukan perusahaan, beberkan di sana. Jadi expose semua yang bagus-bagus. Ya, ini bahasa saya. Ini expose semuanya. Harus diekspos, ya. Di bab 1, ya, ada 4 sub poin ya. Pertama, latar belakang. Jelaskan berapa jumlah tenaga kerja secara keseluruhan di perusahaan tersebut. Itu yang pertama. Dan berapa jumlah tenaga kerja di masing-masing instalasi potensi bahaya. Ya, jadi ada 2 informasi ya terkait jumlah tenaga kerja secara keseluruhan berapa di perusahaan tersebut dan secara per instalasi berapa masing-masing, misalnya di warehouse berapa, di lab berapa, seperti itu ya. Dan kalau Bapak Ibu ingin lebih mudah untuk menyusun poin 1-1 latar belakang ini, lihat dokumen lingkungan atau AMDAL, di situ komplit, tinggal ditambahkan. Bahkan ini izin ya, ini yang menarik, ketika kita melakukan verifikasi dokumen, terlihat ternyata sangat bermanfaat ketika dilakukan proses verifikasi. Kenapa? Banyak perusahaan mengatakan dokumen ini berdasarkan informasi di AMDAL atau dokumen lingkungan. Tetapi ketika kita verifikasi, banyak perbedaan dengan kondisi aktual. Nah, seperti itu. Dan itu fakta di lapangan. Dan saya menyampaikan ini dalam mohon dibawa ke makna positif ya. Jadi sekali lagi, ketika Bapak Ibu mengcopy paste informasi yang ada di dokumen AMDAL atau dokumen lingkungan, cek kembali dengan kondisi aktual saat ini. Ya mungkin saja karena ada perbedaan waktu ya dalam penyusunan ya. Kemudian jenis usaha sebutkan ya berdasarkan NIB atau KBLI, sebutkan saja ya. Nah, kemudian alamat lengkap kantor pusat atau site-nya. Kalau ada kantor pusat sebutkan kantor pusatnya di mana, berikut nomor telepon. Kalau site-nya di mana, seperti itu. Kemudian gambaran lingkungan di sekitar perusahaan. Nah, ini sangat berguna pada saat nanti di bab 3. Mungkin istilahnya facility seating atau layout facility ya. Jadi dengan kita menggambarkan posisi kita di mana, perusahaan kita di mana, itu akan tergambar. Kalau terjadi apa-apa di tempat kerja ini, di instalasi ini, area apa saja yang terdampak? Mungkin, ini sekedar ilustrasi saja, perusahaan terletak di pinggir jalan raya, di kawasan industri, misal seperti itu, di sebelah kanannya ada desa, pemukiman, sebelah kirinya ada langsung bersentuhan atau berbatasan dengan sungai. Nah, sebutkan saja seperti itu. Bahkan bisa ditambahkan unit penanggulangan kebakaran jaraknya 20 km. Jarak tempuh kalau terjadi apa-apa minimal 30 menit. Nah, boleh disampaikan seperti itu. Sampaikan juga tidak ada mungkin ya ini bisa digambarkan penanggulangan keadaan darurat terdekat tidak ada, kepolisian tidak ada, bisa disampaikan. Jadi tergambar perusahaan ini seperti apa resikonya. Ya. Kemudian struktur organisasi perusahaan. Struktur organisasi perusahaan secara keseluruhan dan struktur organisasi di instalasi potensi bahaya tersebut. Misalnya secara keseluruhan dari pimpinan puncak sampai pelaksana. Sedangkan di struktur organisasi di instalasi tersebut, siapa yang paling tinggi di instalasi tersebut dan siapa yang paling bawah di struktur organisasi di instalasi tersebut. Kemudian legalitas. Nah, legalitas ini banyak ya, NIB, kemudian SIUP, macam-macam ya. Jadi, tunjukkan legalitas perusahaan sehingga siapa saja yang membacanya yakin. Ini perusahaan memang legal. Bukan izin untuk ini ya, bukan izin untuk peralatannya, tetapi izin yang harus dimiliki perusahaan sehingga kita itu yakin mereka memang perusahaan yang sudah memiliki izin-izin untuk berusahanya seperti itu. Ya, cukup jelas ya satu-satu ya. Kemudian di 1-2 tujuan. Copy paste saja Bapak Ibu. Copy paste. Ya, copy paste. Tidak perlu ragu. Kalau ada tambahan silakan taruh di poin C. Ya. Taruh di poin C. Dasar hukum. Ini yang ada normatifnya di Cap Dirjen 84 copy paste semua. Tetapi perlu diperhatikan kalau ada yang nggak relevan dengan kondisi perusahaan kita, tidak perlu dicantumkan. Contoh, objek vital nasional. Kalau memang kita bukan objek vital nasional, dihapus saja. Ya, seperti itu. Kalau ada tambahan-tambahan dari pemerintah daerah, contohnya seperti di Cilegon ya. Cilegon tuh banyak
peraturan-peraturan terkait tentang potensi bahaya besar ya, maka cantumkan saja seperti itu. Dan terakhir, SK penetapan potensi bahaya taruh di paling akhir seperti itu. Nah, oleh karena itu, ketika sudah terbit SK penetapan potensi bahaya, maka dasar hukum harus diupdate. Begitu ya, Bapak Ibu ya. Oke, saya lanjutkan kembali. Nah, ruang lingkup. Nah, di sini yang harus Bapak Ibu jeli ya. Berdasarkan SK penetapan potensi bahaya, maka akan disebutkan instalasi apa saja yang dicek. Misalnya ada 4 instalasi, ya. Ini yang saya sebutkan, ya. Ada laboratorium, nanti dikatakan potensi B menengah, gudang, potensi B besar, water treatment plant mungkin besar, amonia besar. Nah, nanti di ruang lingkup 14 harus dinyatakan apa ruang lingkup dari dokumen ini. Sebutkan. Kalau memang 2, 2 saja. Kalau memang mau 3, 3 saja. 4, 4 saja. Silakan. Tergantung kemampuan. Semakin banyak ruang lingkupnya, tentu akan semakin tebal. Karena apa? Yang akan dibahas tadi 8 bab itu. Dari uraian proses, masing-masing uraian proses harus dijabarkan. Dari pengendalian risiko, masing-masing plan harus dijabarkan. Seperti itu. Ya, dari pemeliharaan peralatan, dari pembinaan tenaga kerja, dari prosedur keadaan darurat, dari prosedur kerja aman. Jadi 6 bab itu harus dinyatakan dengan jelas di dokumen, akan semakin tebal. Jadi semakin banyak ruang lingkup yang dibahas di dokumen, maka semakin banyak pula lembaran-lembarannya seperti itu. Jadi disesuaikan ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu. Oke, saya lanjutkan kembali. Ya, ada yang bertanya tentang materi. Bapak Ibu izin mohon diisi daftar hadirnya ya. Nanti dari daftar hadir tersebut kita akan share materi ya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Oke, nah sudah disusun. Jadi semoga ini terjawab juga ya. Tadi ada yang bertanya Pak Sandra ya atau rekan-rekan kita. Nah, setelah disusun dokumennya, bagaimana jika kita ingin mendapatkan persetujuannya? Nah, ini Bapak semoga terjawab ya. Dokumen tersebut diserahkan kepada Disnaker provinsi, kabupaten, kota, ya, seperti itu. Ya, jadi Bapak Ibu buat surat pengantar lagi, surat permohonan, ya. Serahkan dokumennya, ya, kemudian buat dilengkapi surat pengantar untuk dilakukan penelitian kebenarannya seperti itu, ya. Nanti yang melakukan ini dalam waktu 30 hari, misalnya ya kita anggap saja diserahkan akhir Mei, ya. Jadi di Juni itu kegiatan verifikasi dan pemaparan kompre itu secara normatif harus dilakukan. Kalaupun ada perbedaan tanggal nanti akan disepakati. Ya misalnya molor sedikit atau bagaimana itu akan disepakati. Pertama, dilakukan verifikasi dokumen dan lapangan. Nah, ini dilakukan oleh PJK 3. Ya, dilakukan oleh PJK 3. Nah, tadi udah disebutkan oleh Ibu Lili tadi ya. PJK 3-nya saya juga termasuk verifikator di antara perusahaan yang disampaikan oleh beliau. Nah, dari hasil verifikasi dokumen dan lapangan, maka akan diterbitkan berita acara verifikasi. Nah, apa yang dimaksud dengan verifikasi dokumen? Verifikasi dokumen adalah untuk melihat isi dari dokumen, apakah sesuai dengan Kep Dirjen 84 tahun 2012 dan peraturan perundangan. Jadi dilihat isinya, skripsi yang dilihat isinya, ya isinya. Jadi kalau isinya agak nyeleneh, itu langsung dinyatakan keliru, harus diperbaiki. Jadi kalau dokumennya keliru, maka nggak akan masuk ke pemaparan kompre. Contohnya apa yang sering keliru? Pemantauan kesehatan. Dinyatakan pemantauan kesehatan dilakukan minimal 2 tahun sekali. Nah, itu salah. Pemantauan kesehatan itu 1 tahun sekali. Jadi harus diperbaiki dulu teorinya. Sedangkan lapangan implementasinya. Apakah teori-teori yang ada di dokumen tersebut telah diimplementasikan dengan baik? Nah, kalau dari sisi implementasi lapangan ada yang belum memenuhi, maka itu tidak mempengaruhi. Tetapi kalau dari sisi dokumen itu sangat mempengaruhi. Contohnya apa? Bab 3. Tidak jelas metode atau acuan yang digunakan untuk melakukan analisa bahaya proses. Nah, itu tidak bisa naik ke pemaparan kompre. Tetapi kalau secara teori oke, sedangkan implementasinya yang belum optimal, maka
itu bisa dipertimbangkan untuk masuk ke pemaparan kompre. Nah, ya, jadi untuk tahap 1 verifikasi dilakukan oleh PJK 3 dan itu melibatkan pengawas Disnaker provinsi dan kabupaten kota setempat. Jadi sebagai witness, ya. Nanti akan bisa menyampaikan pendapat juga, bahkan bisa memberikan solusi ya atau alternatif-alternatif. Kemudian setelah dilakukan verifikasi dokumen akan dilakukan pemaparan kompre. Nah, pemaparan kompre ini tadi yang disampaikan mengundang pihak-pihak terkait, ya. Di antaranya siapa? Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, semoga terjawab ya. Kementerian Ketenagakerjaan, Disnaker provinsi, Disnaker perwakilan yang ada di daerah, Dinas Perindustrian provinsi, Disnaker perindustrian yang ada di daerah, BPBD di provinsi dan di daerah, kemudian Damkar provinsi dan di daerah. Itu yang minimalnya. Dan berdasarkan pengalaman kami itu bertambah. Kalau di kawasan maka ada pengelola kawasan diundang. Dan ditambah juga LH itu diundang juga. Bahkan di beberapa undangan ada dari Dinas Kesehatan juga diundang seperti itu. Nah, dari pemaparan kompre ini apa yang dilakukan? Hasil verifikasi dijabarkan secara detail. Sehingga siapa saja yang hadir ikut bertanggung jawab untuk mengawasi apakah ketidaksesuaian yang disampaikan itu sudah dipenuhi atau tidak. Ya mungkin disepakati 3 bulan, 6 bulan ya untuk ketidaksesuaian yang mungkin lebih butuh banyak waktu dalam penyelesaiannya, bisa 1 tahun, itu tidak masalah. Yang penting ada ditandatangani oleh pimpinan puncak. Seperti corrective action dan preventive action-nya. Itu harus ditandatangani oleh pimpinan puncak. Nah, setelah lewat pemaparan kompre, sudah dilakukan perbaikan-perbaikan terhadap dokumen, maka diterbitkan pengesahan atau persetujuan oleh pemerintah provinsi, kabupaten, kota, atau diwakili oleh Disnaker provinsi ataupun perwakilannya, seperti itu. Nah, jadi tadi ada rekan kita yang bertanya, apakah sampai pemaparan kompre? Nah, di sini Bapak Ibu saya izin ya, jika Bapak Ibu ingin menghandle semuanya, maka silakan. Verifikator hanya sebatas diverifikasi dokumen. Tetapi kalau diserahkan kepada lembaga verifikasi untuk sekaligus sebagai IO-nya untuk pemaparan kompre, maka nanti lembaga verifikasi yang akan bertanggung jawab untuk kegiatan tersebut. Jadi istilahnya paket full ya, seperti itu. Begitu ya, sudah terjawab ya Bapak Ibu ya. Semoga bisa dapat gambaran ketika Bapak Ibu menyusun dokumen. Dan ini baru bab 1 ya. Semoga dapat gambaran bagaimana menyusun dokumen bab 1. Dan Bapak Ibu bisa bebas memilih siapa yang dilibatkan. Apakah internal ataupun eksternal. Dan sekali lagi, siapapun yang dilibatkan, apakah internal dan eksternal, wajib semua departemen terlibat. Khususnya maintenance, engineering, sama operasi, dan K3. Itu wajib. 4 departemen itu tidak bisa lepas ya, harus terlibat secara keseluruhan dari awal. Ini contoh SK persetujuan ya. SK persetujuan dari dokumen. Jadi nanti setelah pemaparan kompre ini akan terbit. Nah, ini mungkin ada keputusan gubernur, tetapi yang tanda tangan adalah Disnaker. Nanti ini disesuaikan kop suratnya ya, Bapak Ibu ya. Namun tidak perlu khawatir, SK yang diterbitkan berlaku ya, seperti itu. Dan sekali lagi perlu saya sampaikan, SK ini sangat sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang ingin ekspansi dan mendapatkan kepercayaan dari pihak asuransi. Negara langsung memberikan jaminan bahwa instalasi aman berdasarkan verifikasi seperti itu. Ya, semoga sudah terjawab ya Bapak Ibu ya. Dari Pak Salman, pihak BPJS apakah diundang juga? Kalau dari pihak Disnaker, jadi sekali lagi kita dengan pihak Disnaker ini, Pak Salman, sifatnya koordinasi, bukan koordinasi, lebih kepada kita mengusulkan, namun ketika teman-teman Disnaker dan Kemenaker punya usulan, misalnya diundang BPJS, maka kita akan undang Bapak, seperti itu. Kemudian untuk verifikator, apakah memang hanya ada 2? Untuk saat ini 2, karena saya, ini izin Bapak Ibu ya, tolong dibawa ke makna yang positif.
Kalau semakin banyak diserahkan, maka nanti yang terjadi itu peperangan harga. Ini saya fakta di lapangan ya, saya benchmarknya ke lembaga audit. Ke lembaga audit. Jadi saya sekali lagi tolong bawa ke makna yang positif, karena terlalu banyaknya lembaga audit, ada lembaga audit dalam tanda kutip yang membuat nilainya itu jauh di bawah, ya jauh di bawah, sehingga nilainya itu jadi dalam tanda kutip sekali Bapak Ibu ya, merusak nilai yang standar untuk menjaga kualitas. Nah, semoga pihak Kemenaker kalaupun ingin membuka lagi, maka itu kebijakan dari Bapak Ibu yang ada di Kemenaker, namun tentu saya yakin ketika pun ditambah ataupun tetap itu sudah mempertimbangkan kualitas ke depannya. Mungkin itu bisa menjawab ya Pak Sandra ya. Alhamdulillah untuk dari sisi materi sudah bisa saya katakan sudah cukup ya. Ini saya lebih dari 11.34 dari waktu yang kita plotkan. Jika ada rekan-rekan yang ingin diskusi, monggo jangan ragu untuk menyampaikannya. Silakan mau open mic langsung. Silakan Bapak Ibu atau mau di kolom chat. Iya, silakan Pak Salman. Iya, Pak, ini saya berdasarkan pengalaman real yang saya punya eh, saat itu ya, waktu saya masih bekerja di satu daerah gitu ya. Saya nggak tahu nih apakah kesiapan dari Kemenaker atau Disnaker provinsi juga sudah benar-benar memfasilitasi akan peraturan ini gitu ya. Satu, kompetensi personil, terutama tadi tuh yang kata verifikator katanya eh, apa Binwas provinsinya gitu ya. Ini it happens nih Pak sama saya pribadi. Ini pengalaman saya pribadi. Kami sulit sekali menemukan PJK 3 ya kebetulan waktu itu saya di Provinsi Sulawesi Tengah. Di sana sulit saya menemukan PJK 3. Lalu tiba-tiba oknum dari dari dinas provinsi setempatnya berkata ke saya, udah deh Pak, yang ngeluarin sertifikatnya kan kami juga. Udah nanti pakai badan saya aja gitu. Lalu bayarannya lebih murah dari PJK 3. Nah, saya mau tanya nih Pak, untuk mengatasi fraud yang seperti itu, bagaimana ya? Gitu. Karena di Indonesia ini kan gampang banget tuh Pak. Eh, kita bikin aturan, kita punya aturan bagus banget gitu, tapi gampang banget juga untuk dipermainkan. Sama kayak tadi juga kata Bapak, semakin banyaknya badan yang memverifikasi nanti kasusnya kayak terjadinya lembaga audit gitu. Nah, saya tanya, bagaimana tuh dengan kasus yang kayak gitu untuk menghindari fraud yang seperti itu? Apakah ada langkah gitu, Pak? Baik, Pak Salman sudah cukup ya? Oke. Di sini saya yakin Ibu Lili ingin merespon dari Pak Salman. Silakan. Atau silakan. Masih di mute Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam Ibu. Betul sekali, Bapak. Saya hanya izin menambahkan, tidak mengurangi rasa hormat saya kepada narasumber. Sudah sangat bagus sekali materi yang diberikan hari ini, sehingga memberikan banyak sekali tambahan ilmu dan pengetahuan, khususnya bagi seluruh stakeholder, baik perusahaan maupun pemerintah ya dalam hal ini. Kebetulan saya spesialis K3 lingkungan kerja yang memang mempunyai spesialis di bidang kimia ya, bahan kimia berbahaya. Jadi pertanyaan dari Pak Salman ya, Pak Salman itu memang sangat membuka mindset kita semua. Bagaimana mencegah hal seperti itu? Nah, itulah yang kita harus sadari bahwa seluruh praktisi K3 di lapangan tentunya, khususnya HSE atau ahli K3 di tempat kerja harus selalu open mindset ya, harus selalu upgrade diri, pemahaman mengenai regulasi. Pada saat mengambil ahli K3 umum,
sedikit banyaknya materi lingkungan kerja mengenai penetapan potensi bahaya itu diberikan. Ya, kalau memang masih merasa ragu, boleh bertanya kepada PJK 3 atau apa namanya verifikator tadi ya, yang saya bilang ada Sukovindo maupun Surveyor Indonesia, agar tidak salah. Yang namanya oknum itu tidak bisa kita salahkan karena di mana-mana juga ada ya Pak. Jadi manusia itu kan ada yang benar, ada yang enggak, itu tuh pilihan hidup masing-masing. Nah, maka dari sisi perusahaan, karena investasi K3 itu tidak murah. Investasi K3 itu harus tepat sasaran, harus efektif dan efisien. Maka kita harus memahami makna dari regulasi, dimulai dari penerapan Kepmen 187 tahun 99. Bagaimana caranya di awal? Berarti kita laporan dulu nih, lampiran 2. Itu dulu yang harus kita kerjakan. Ya, laporan dulu. Bu, kalau laporan saya salah, nggak masalah, nanti kan diverifikasi. Diverifikasi kebenarannya. Nah, untuk menetapkan potensi bahaya. Kalau ada oknum bilang, kan suratnya dari kami. Suratnya boleh surat verifikasi untuk verifikasi penetapannya. Tapi verifikasi dokumen tidak bisa semerta-merta diterbitkan tanpa adanya komprehensif. Nah, rapat komprehensif itu akan dihadiri seluruh stakeholder. Kalau potensi bahaya besar, maka harus melibatkan Kementerian Ketenagakerjaan yang hadir, Direktur K3 wajib hadir. Ditambah lagi, tadi ada Dinas Kebakaran, DPBD, Dinas Sosial, karena dokumen penetapan potensi bahaya itu merupakan wujud komitmennya perusahaan dalam hal pengendalian bahan kimia di tempat kerja. Ini bentuk tanggung renteng kita. Kita udah bayar pajak ya, apa kita mau tanggung semuanya? Tentu tidak. Yang tadi dibilang Pak Sadli ya, kita harus tunjukkan nih maksimal mungkin pengendalian kita. Kita punya valve Bu, wah pengendaliannya macam-macam, pengendalian instalasi ya. Maka ini bisa kita kendalikan. Ketika di luar pengendalian ini masih terjadi peledakan, bahan beracun misalnya begitu ya, bahan mudah terbakar meledak. Maka di luar ini ada tanggung jawab pemerintah untuk mengetahui bahwa perusahaan kita ini punya potensi bahaya besar atau bahaya menengah. Ya, jadi tidak bisa diterbitkan dokumen pengendalian potensi bahaya ini tanpa adanya komprehensif, sidang komprehensif, ya. Nah, seperti itu. Jadi nggak bisa langsung, gitu ya. Harus diverifikasi dulu dokumennya. Nah, dihadiri para stakeholder terkait, baru ditetapkan. Kalau potensi bahaya menengah, maka cukup dihadiri oleh Disnaker dan stakeholder terkait, termasuk dinas-dinas terkait, dan juga kalau kita punya kawasan, dan juga ada kewajiban tuh tetangga kiri kanan kita itu perusahaan yang ada di sebelah perusahaan kita, atau kalau kita di daerah pemukiman penduduk, nah maka pemangku wilayah juga harus kita hadirkan untuk mengetahui apa sih yang kita lakukan pengendaliannya. Seperti itu ya Mas Salman, sehingga tidak terjadi ya, kita memang harus lama-lama harus berubah ya begitu ya. Kita harus bisa berkata tidak bagi oknum yang memang buat apa kalau memang tidak ada apa ya kewenangannya di sana begitu ya. Lalu yang mau saya tambahkan sedikit, mohon izin Pak narasumber, untuk pengujian bahan kimia ya. Pengujian bahan kimia itu kan kalau di Kepmen 187 tahun 99 minimal 6 bulan. Tetapi tergantung bahan kimianya. Kalau kita menggunakan asbes, maka kita merujuknya ke regulasi yang lebih spesifik lagi. Kita punya Permen 385 ya. Maka kalau untuk asbes minimal 3 bulan, tidak bisa 6 bulan gitu ya. Meskipun untuk pelaporan asbes tetap mengacu di Kepmen 187/99 lampiran 2 gitu ya. Namun penerapan pengujiannya dia ikut per 3 bulan tergantung jenis bahan kimianya. Mungkin itu aja yang bisa saya tambahkan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari saya. Mudah-mudahan bisa sebagai pencerahan ya bagi kita semua untuk kedepannya kita bisa lebih baik dan mematuhi regulasi ini. Saya setuju bahwa regulasi yang diterapkan oleh pemerintah itu adalah minimal required. Tapi kalau minimal saja kita tidak patuhi, ya kita nggak bisa bicara dengan apa namanya pengendalian yang lebih spesifik yang diagung-agungkan di tempat kerja. Kalau minimal aja tidak dilakukan, begitu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Lili. Luar biasa. Kami sangat senang sekali Ibu Lili menyampaikan pandangan ya, dan alhamdulillah sudah langsung direspon ya oleh pihak terkait ya.
Ini merupakan nasihat bagi kita semua ya, Bapak Ibu ya. Mungkin sebelum ke Pak Johan, saya menambahkan saja, Pak Salman. Saya dari Surveyor Indonesia, ya. Jadi jika Bapak eh, Salman membutuhkan diskusi, saya siap ya. Karena sekali lagi tadi yang disampaikan Ibu Lili, eh, keterbatasan itu tentu ada. Apakah dari sisi jumlah atau dari sisi pengetahuan, sehingga dalam tanda kutip muncul celah-celah kondisi yang tadi Pak Salman alami. Namun hal itu saya sangat mengharapkan ya sebagai ahli K3 atau orang yang peduli K3 itu bukan menjadi eh, noda hitam sehingga yang putih itu jadi rusak semua ya. Tidak ya. Karena kita sangat memberikan apresiasi kepada Kementerian Ketenagakerjaan, termasuk Disnaker Provinsi dan Perwakilan, ya termasuk pengawas-pengawasnya, karena dengan keberadaan beliau-beliau ini, yang tadinya kita mungkin bahasanya banyak khilafnya, bisa berkurang khilafnya. Ya, ibarat polisi di lampu merah ya. Seperti kita mau menerobos karena ada polisi, kita jadi wanti-wanti nih, seperti itu. Jadi sekali lagi Pak Salman, insya Allah kita ikutin secara prosedural. Jika ada hal-hal yang ingin didiskusikan terkait penerapan K3, mohon jangan ragu untuk diskusi dengan pengawas ataupun saya. Nanti ada di slide terakhir kontak saya. Di sini tadi ada Pak Johan. Silakan Pak Johan jika ingin menyampaikan sesuatu atau berdiskusi. Baik, terima kasih Pak Sandi. Kalau dari nambah ilmu saya ini, makasih nih informasinya sampai Pak Sandi. Kebetulan saya di masalah tentang bahan-bahan kimia-kimia ini memang masih awam gitu loh, masyarakat awam gitu Pak Sandi. Jadi yang mau saya tanyakan pertama, apakah semua bahan kimia yang ada di tempat, sama di tempat industri tempat kami, itu harus diidentifikasi? Contoh misalnya di saya lihat itu cuma ada apa ya? Thinner, oli, dan kapasitasnya tidak terlampau besar-besar sekali gitu penggunaannya gitu. Gitu, Pak Sadi mohon masukannya. Yang kedua saya lupa nih pertanyaan ini tadi. Nanti saya lanjut saya diskusi, Pak. Baik, Pak Johan. Jadi seperti yang saya sampaikan, berdasarkan Kepmen 187 tahun 99, tidak ada pengecualian, Pak. Tidak ada pengecualian. Jadi wajib bahan kimia berbahaya yang ada di tempat kerja itu dicantumkan di lampiran 2. Dan untuk mengisi dari kolom 2 sampai kolom seluruh kolomnya, itu lihat MSDS-nya. Nah, di sini kan, ya sekali lagi Pak ya, itu kan ada minimal requirement-nya. Nah, berdasarkan kondisi yang ada, kalau memang terlalu banyak, fokuskan kepada 5 tadi. Pengertian kalau terlalu banyak ini, pihak perusahaan merasa ya, wah ini banyak banget nih, susah banget nih. Nah, fokus ke 5 itu dulu. Bukan artinya cukup di 5 ya, tapi untuk sementara fokus di 5 dulu. Yang beracun, mudah meledak, oksidator, mudah terbakar, sama reaktif. Apapun bahannya. Mau fluid, cair, gas, padatan, seperti itu. Begitu Bapak. Cukup. Nah, yang kedua boringan nih Pak. Yang kedua nih, saya boringan nih. Silakan Bapak. Kami ini kan saran Pak Sandi bagaimana di tempat kami ini ada 3 divisi lah ya, 3 bagian. Tapi 1 NIB. Apakah dan lokasi berdekatan sebelah-sebelahan, satu lokasi satu area gitu Pak Sandi. Apakah harus masing-masing divisi itu buat NAK-nya atau buat DPPB-nya atau dijadikan satu? Itu gimana sarannya Pak? Baik Pak Johan, ini saran dari saya berdasarkan pengalaman yang ada. Ada juga yang model seperti Bapak. Untuk laporannya tetap satu Pak. Jadi kan tadi cukup jelas ya yang di sini kita sampaikan bahwa jadi nanti Pak Johan dan tim buat ini Pak. Cuma di sini nanti Bapak hilang suaranya Pak Sandi.
Nah, sekarang bagaimana? Ya, Sudah baru jadi? dapat ya. Oke, baik. Ya, Jadi, dapat Pak. nama perusahaannya Bapak buat, alamatnya di mana, nomor teleponnya Ya. di mana, ya. Nah, di sini nanti ketika pointer saya cukup jelas Pak ya, warna merah ya. Nah, di sini nanti Bapak buat satu Romawi, misalnya divisi A gitu. Nah, Bapak isi divisi A itu apa saja. Oh, Kemudian divisi B, divisi ya. C, seperti itu. Nah, di sini saya Ya. tegaskan juga Pak, ketika Bapak buat divisi A, kalau di divisi A itu ada warehouse, ada lab, nah Bapak tambahkan lagi warehouse divisi A, baru buat lab divisi A, seperti itu Pak. Jadi lebih detail, Oh, biar tidak bercampur baur nanti Pak. Karena nanti, walaupun ya silakan Pak. walaupun ketiga divisi itu core bisnisnya berbeda. Iya, benar Pak. Karena yang dilihat tuh satu Hmm. NIB kan, seperti itu. Jadi nanti Satu ini di SK, izin Pak, nanti di SK itu, di sini akan ada sebentar. Nah, di sini berita acara verifikasi nomor. Nah, di berita acara verifikasi itu akan tercantum, Pak. Divisi A warehouse instalasi besar, alasannya apa? Divisi A lab instalasi menengah, alasannya apa? Nanti di bawahnya divisi B. Nah, jadi kalau di berita acara verifikasi itu, Pak Johan, ada saja satu saja potensi B besar. Nah, maka nanti di sini di kolom ini Bapak lihat pointer saya. Nah, sebagai perusahaan yang berkategori bahaya ya. besar. Nah, seperti itu. Begitu, Bapak. Jadi nanti SK dan berita acara verifikasi Ya, itu walaupun satu lampiran. Satu jilid lah. Ya, silakan, Pak. satu. Iya, berarti saat verifikasi ke divisi A, divisi B, divisi C sama-sama diverifikasi, A menengah, B tinggi, C menengah, maka NIB-nya jadi perusahaan kita itu tinggi gitu ya Pak? Ya, kita sebutannya besar dan menengah. Begitu, Pak Johan. Besar dan menengah, iya betul. Iya, 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 iya. Baik, makasih Pak Sandi. Oke, baik. Saya kembali lagi ke iya, Bapak. Saya mau bertanya satu lagi, Pak. Oh, silahkan Bapak, monggo. Apakah ini ada ketentuan dari SK NAK yang sudah dikeluarkan dinas terkait, itu ada batasan waktunya nggak sampai harus menyusun dokumen itu? Atau bawahnya nih keluarnya di tahun 2021, tapi karena kita masih perlu mencari referensi dan lain-lainnya ya, dari mungkin nanti ada tender dan lain-lainnya, itu agaklah setahun 2 tahun begitu. Itu apakah tidak masalah atau ada ketentuan memang harus segera gitu ya? Baik, Itu, Pak. Pak Sandra, saya izin Pak ya. Ini tolong bawa ke makna positif Pak ya. Kita sebagai, saya bukan bahasa kita. Nah, sebagai ahli K3 atau yang peduli K3, tentu pandangan kita bukan ditegur dulu Pak ya. Bukan ditegur dulu atau bukan diawasi dulu Pak ya. Tetapi karena secara normatif, bahkan walaupun tidak ada normatifnya, ini tetap harus kita lakukan. Nah, ini diperkuat Pak Sandra. Normatifnya ini sudah ada sejak Kepmen 187 tahun 99. Dari tahun 99 Pak. Nah, belum ada yang membuat dokumen, karena dalam tanda kutip, ini dokumen yang bagaimana? Biasa Pak, manusia banyak khilafnya ya, termasuk kita semua, saya apalagi. Nah, di tahun 2012, sudah disediakan juknisnya Pak, 2012 Pak. Nah, jadi kita ini sebenarnya, kalau mau dapat konsep keringanan, 3 tahun setelah peraturan itu sudah diterbitkan, itu sebenarnya keringanan sudah tidak ada lagi, Pak. Jadi sebenarnya tahun 2015 kita harus sudah mulai menerapkan. Nah, ini kan kita tahun 2024, Pak. Ya, namanya juga manusia, Pak ya. Lebih baik telat daripada tidak ada sama sekali. Nah, jadi kalau pertanyaan Bapak, apakah ada waktu? Waktunya udah lewat, Pak. Seperti itu. Jadi mulai sekarang Bapak mulai mempersiapkan apa saja yang dibutuhkan. Ya, mungkin bisa lampiran 1, lampiran 2 dulu, data daftar bahan kimianya, kemudian menyusun yang bab 1 ini. Nah, seperti itu Bapak. Begitu Pak Sandra, semoga bisa terjawab ya. Oke. Ya, terima kasih Pak Sadli. Mungkin Oke. nanti akan saya diskusikan kembali dengan manajemen puncak, Pak. Baik.
saya izin lanjutkan dulu ya, sudah banyak waktu nih. Nah, ini penutup Pak Sandra dan rekan-rekan semua. Nah, dari informasi ini kita bisa secara sederhanakan ya, timeline-nya ada 5. Pengisian dan pelaporan lampiran 2 ya oleh pihak perusahaan, dan ini bisa melibatkan ahli K3 kimia wajib, petugas K3 kimia wajib, ahli K3 umum wajib ya, dan bisa mengundang pihak ketiga juga seperti konsultan. Kemudian tahap keduanya verifikasi lampiran 2 dan penetapan potensi biaya perusahaan ya. Kemudian dilanjutkan dengan penyusunan dokumen pengendalian potensi biaya dan pelaporan ya. Kemudian diverifikasi dan dilakukan pemaparan kompre. Kemudian ada persetujuan dan distribusi dokumen. Dan ini yang perlu saya tambahkan, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Lili ya. Distribusi dokumen itu kepada Kemenaker, kepada dinas, kepada perusahaan, dan kepada lembaga verifikasi. Jadi 4 saja. Sifatnya rahasia dan terbatas. Jadi kalau ada di dokumen tersebut yang sifatnya rahasia, tidak perlu dijabarkan secara detail. Tetapi bisa dikatakan, acuan ini mengacu kepada prosedur ABC. Nah, tetapi kepada verifikator harus ditunjukkan, kepada pengawas harus ditunjukkan. Di dokumen tidak perlu ada. Nah, tetapi dokumen yang dijadikan acuan itu harus ada, seperti itu. Nah, ini dari timeline. Kemudian ringkasannya adalah Bapak Ibu, regulasi adalah pengendalian minimal. Ya, jadi sekali lagi kita perlu memahami pentingnya pengendalian bahan kimia berbahaya. Untuk apa? Untuk menjaga keselamatan dan kesehatan. Bukan hanya keselamatan kita, tetapi juga keselamatan masyarakat dan lingkungan sekitar. Ingatlah Bapak Ibu, ini saya menyampaikan berdasarkan fakta di lapangan. Kalau terjadi apa-apa di tempat kerja dan ada korbannya, maka yang paling merasakan dampak negatif adalah keluarga. Ya, keluarga. Mau sebanyak apapun kompensasinya, penggantinya atau beasiswanya, itu ada di peraturan BPJS sekarang, ya, nggak akan mungkin menutupi kehilangan kita. Cuma itu sebagai hiburan saja agar tidak terlalu merasakan kehilangan tersebut. Ya, oleh karena itu sudah diterbitkan atau bahkan banyak diterbitkan peraturan ya dalam hal ini dari Kementerian Ketenagakerjaan yang menegaskan langkah-langkah untuk mengendalikan potensi bahaya besar atau menengah yang disebabkan oleh bahan kimia berbahaya. Di antaranya adalah dokumen pengendalian potensi bahaya yang harus kita jadikan acuan sebagai pengendalian bahan kimia berbahaya di tempat kerja. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu semua telah hadir. Ini kita sudah hampir 11.56 ya. Sekali lagi saya sangat berharap kepada Bapak Ibu semua yang hadir di sini agar menyampaikan kepada yang tidak hadir ya, dan juga jangan merasa bahwa apa yang kita dapatkan ini hanya menambah wawasan saja atau menambah pengetahuan kita, tetapi juga harus diterapkan. Ini nomor saya, jika ada yang ingin diskusi mohon jangan ragu, dan sekali lagi terima kasih atas kehadirannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sandi, izin keluar. Ya, bagi rekan-rekan yang belum mengisi daftar hadir, silakan ya, agar saya bisa mengirim materinya. Terima kasih Pak Sandi, saya tadi udah kirim daftar hadir. Oke, baik Bapak. Saya izin ini ya, off kamera sama mic-nya ya, saya mute ya.